Wahai bupati-bupati seluruh Indonesia, wahai camat-camat, gubernur-gubernur, kalian punya kekuasaan akan hilang paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang milih. Paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Maka kalau kalian mau punya kekuasaan yang kekal abadi seperti raja yang ada di Mangkoso, sudah meninggal dunia, kuburannya tetap diziarahi orang sampai hari ini tanggal saya ingat, cuma ngetes saja. Berapa banyak pejabat-pejabat buka open house Idul Fitri, open house, open buka house rumah, open house rumah terbuka, yang masuk lalat, tidak ada orang mampir. Tapi raja dulu yang ikut mendirikan pesantren, hari ini kuburnya masih ramai diziarahi orang. Apa maknanya? Bertemanlah kalian dengan ulama, berkawan kalian dengan orang-orang baik, dirikan pondok pesantren. Setuju? Siapa yang mau kami dekati? Kalau dulu ada raja yang mendekati Kiai Haji Guruta Syekh Haji Abdurrahman Abu Dale dulu tahun 1935, lebih 80 tahun yang lalu mereka sudah berteman. Sekarang Ustaz Somad, kami bupati-bupati, camat-camat, gubernur-gubernur, kades-kades mau mendekati siapa? Tidak usah kalian dekati Ustaz Somad, cukup kalian dekati ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Datangi alumni DDI Mangkoso yang pulang dari Mesir, tanya dia, hai alumni DDI Mangkoso, kau sudah lama di Mesir, apa yang kau mau? Tanah, ambil. Buat pondok pesantren, siap. Belum nikah, ada anak gadisku. Setuju? Saya cuma mau ngasih tahu aja, karena banyak orang yang punya jabatan, setelah jabatannya hilang, kena penyakit post power syndrome. Dulu ketika masih ada jabatan, pintunya dibukakan. Setelah jabatan tak ada, buka sendiri. Dulu dilayani, diladeni. Hari ini kekuasaan sudah tak ada. Lama-lama stroke, stres, depresi, mati sebelah. Kalau mau dikenang oleh zaman, sampai hari kiamat dikenang orang, belajar dari raja di Mangkoso, wakafkan tanah, dirikan masjid, bangun pesantren. Takbir! Ya Allah, sudah kusampaikan di Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso, ya Allah. Sudah diupload di internet, ya Allah. Kalau mereka tidak juga mau mengambil pelajaran, kuserahkan mereka padamu, ya Allah. Setuju atau tidak setuju? Kira-kira kata-kata saya ini kasar, menyinggung perasaan atau mengingatkan tentang kekuasaan? Mengingatkan tentang kekuasaan, karena kekuasaan itu indah. Kalau Ustaz Abdul Somad menunjuk tanah, itu tanah bangun pesantren, belum tentu bisa. Tapi kalau orang punya kekuasaan, itu tanah bangun pesantren, besok berdiri. Betul? Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung APBD masih di tangan. Kalau ada DPR yang tidak setuju, kita doakan cepat mati. Ini jamaah mau cepat boleh. Doanya adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lembutkan hati mereka supaya hatinya lembut mau bangun pesan. Untuk apa lagi bangun pesantren? Darud Dakwah wal Irsyad kan sudah ada, kampusnya sudah 3. Kita mau bukan cuma 3. Darud Dakwah wal Irsyad cabang yang ke-1000 di Papua. Amin. Diresmikan oleh Guruta Profesor Dr. Muhammad Farid Wajdi didampingi Abdul Somad. Setuju apa tak setuju? Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Allahumma halla ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Apa maknanya? Belajar dari sini 1935, 1935 di sini ulama sudah bersama dengan zuama, di sini orang alim sudah bersama dengan penguasa mendirikan pondok pesantren yang berkahnya sampai hari ini. Saya disambut dari ujung, mulai pakai drum band sampai drum bandnya bubar, tidak putus-putus. Disambut dari ujung, salatullah, salamullah, dari ujung. Tiba-tiba pas di tengah rupanya lagu sudah keluar.
Rupanya sampai di tengah lagu sudah ganti, lagu lain. Tola'al badru. Saya sampai ke Gurta, nampaknya lagu sudah ganti. Sampai 2 lagu. Masya Allah, tabarakallah. Pesantren ini panjang seperti buaya memanjang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Bukan saya yang bilang buaya, Gurta tadi mata seperti buaya. Jangan tersinggung dengan buaya. Binatang yang paling setia adalah buaya. Makanya orang di Jakarta kalau menikah selalunya dibuat roti buaya. Jangan tersinggung, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama yang bisa diambil pelajaran oleh Abdul Somad adalah penguasa mesti bersama dengan ulama, barulah lahir pondok pesantren. Berkahlah negeri dulu. Apa kata mereka? Apa kata mereka yang tidak suka pada agama? Jangan kalian ke masjid, lebih baik kalian ke hutan mencari ikan daripada ke masjid. Lebih baik kalian berniaga di pasar daripada ke masjid. Tapi begitu orang yang punya kekuasaan berteman dengan orang yang punya ilmu, digabungkan 2 kekuatan, dibangun pondok pesantren. Akhirnya hari ini kita melihat sholawat, kita melihat masyarakat Sulawesi Selatan, bil khusus lagi Mangkoso menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun. Amin. Selesai nomor 1. Yang kedua, apa yang ingin Abdul Somad sampaikan? Gurutta Syekh Kiai Abdurrahman Ambudali sudah meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Tadi berziarah di makam beliau, kami bacakan Al-Fatihah, lalu kami berdoa. Gurutta mengirim bacaan doa, saya mengaminkan di belakang. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan wa kirim nusulahu wa simadakalahu. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan, sampai akhir doa. Apa maknanya? Alim ulama meninggal. Jangankan alim ulama, nabi-nabi meninggal. Maka kalau kita tahu bahwa kita akan meninggalkan dunia, kita mesti menyiapkan kader pengganti. Gurutta tahu, ayahanda dari Gurutta Haji Muhammad Farid Fajri tahu bahwa beliau akan meninggalkan dunia. 6 bulan, 5 bulan beliau Gurutta pulang, ayahanda pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi penggantinya sudah siap, lengkap dengan titelnya, panjang, sepanjang amplop. Semua ada. LC ada, MA ada, doktor ada, PhD ada, Gurutta ada, profesor ada, semua ada, lengkap. Mau baca kitab, oke. Mau S1, S2, S3, bisa. Bukan sembarangan. Dari universitas tertua di dunia. Kalau ada orang sekarang ke Al-Azhar, biasa. 2020 orang ke Mesir, biasa. Zaman canggih, naik pesawat, informasi banyak. www.google.com. Tapi zaman dulu bisa mengirim anak ke Mesir, luar biasa. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang hadir di sini, siapkah mengirim anak sekolah ke Mesir? Ingat, yang bilang siap, jangan ada dusta di antara kita. Pelajaran kedua, kita ikuti jejak Gurutta dulu. Kalau mau kita tetap kekal abadi, kita boleh mati, tapi dunia tidak akan selesai. Bagaimana caranya? Mengirim anak sekolah agama. Anak ada 3, 1 jadi insinyur, mantap. Siapa yang bisa membuat bangunan ini kalau bukan insinyur? Rel kereta api bisa dinaikkan yang ke atas. Jadi dokter, mantap. Siapa yang bisa mengoperasi ibu hamil? Siapa yang bisa mengoperasi orang kena kanker? Kalau bukan orang yang dokter medikal. Tapi ingat, 1 dari anakmu harus kau wakafkan untuk belajar agama. Setuju? Tapi bagaimana dia mau ke Mesir kalau dia tidak paham di mana dia belajar itu? Di sini, di DDI Mangkoso disiapkan 1 kelas khusus, namanya kelas i'dad, persiapan bahasa Arab, membaca kitab kuning, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Maka masukkanlah anak Anda ke pondok pesantren Darud Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah kusampaikan ya Allah. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Kalau ada juga anak orang Mangkoso, anak orang baru, anak orang Sulawesi Selatan, ada juga yang mabuk, ada juga yang pacaran, ada juga yang sakau karena sabu-sabu, bukan salahku lagi ya Allah.
Bukan salah kami lagi ya Allah. Sudah kusampaikan ya Allah. Stres dia, depresi dia, galau dia. Akhirnya dia mencari rel kereta api. Rel sudah siap. Bunuh diri dia, terjun dia ke sungai. Dia cari laut, masuk dia ke laut. Gara-gara apa? Gara-gara bapak ibunya tidak memasukkan dia ke sekolah agama. Masuk SMP, celana pendek, lutut berkumis. Masuk SMA, rok pendek, cabut, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, nabrak tiang listrik, mati. Pacaran sana, pacaran sini, masuk ini, masuk angin, gembok. Mohon maaf, saya selalu kecoplosan. Bukan salahku lagi, tapi kalau kau masukkan anakmu ke pesantren Darul Dakwah wal Irsyad, selamat kepalanya. Tidak akan masuk sekuler, tidak akan menjadi liberal, tidak akan menjadi orang yang murjiah, tidak akan menjadi khawarij, karena di sini dia dididik mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita tidak paksa dia. Saya tidak paksa anak-anak kita harus sekolah semuanya ke Mesir. Enggak, tidak semuanya ke Mesir. Harus ada yang jadi polisi, betul? Harus ada yang jadi polisi. Kalau enggak, siapa yang mengamankan Ustaz Abdul Somad? Siapa yang menunjukkan kami jalan sehingga kami bisa lancar dari Makassar ke Mangkosum? Kalau bukan polisi, itu polisi. Minggir semuanya, minggir semuanya. Coba kalau Ustaz yang lewat, sawus suhu, fa inna tasbata suhu min tamami sholat, luruskan shop. Polisi lewat, minggir semuanya. Tentara, bangga tak kalau ada alumni dari Dede Imam Kosong jadi tentara? Bangga, bangga kita menjadi bupati, bangga tak? Bangga. Tadi saya dulu sebelah kiri Guruta, sebelah kanan bupati. Ada diambil foto saya tadi. Share lah. Masya Allah, tabarakallah. Ada lukisan saya ternyata dari belakang. Masya Allah. Foto Darul Dakwah wal Irsyad Mangkosong. Oleh sebab itu, kalau kita mau anak-anak kita ini mesti kita selamatkan. Tapi tidak semuanya mau ke Mesir. Sebagiannya kita kirim. Saya tidak mau ke Mesir, mau ke Maroko, tempat Ustaz Abdul Somad dulu, kirim. Saya tak mau ke Maroko, saya mau ke Sudan, kirim. Saya mau ke Amerika, nanti. Anginnya kencang guys. Kita kuatkan dulu bahasa Arabnya, kita mantapkan dulu akidah Asy'ariynya, kita hebatkan dulu fikih Syafi'inya, kita lembutkan dulu hati qalbunya dengan tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Setelah siap, berangkatlah kau ke Sorbonne Prancis, otakmu Amerika, hatimu tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini tiangnya kuat, pondasinya mantap, atapnya hebat, angin kencang, dia tidak akan goyang. Kalaupun tercabut, hanya satu seng saja yang lepas. Apa maknanya? Apa maknanya? Mesti kita siapkan generasi ini. Dulu yang merusak kepala ini sedikit, tapi hari ini yang mengacaukan internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, hancur semuanya. Siapa yang bisa menyelamatkan ini kalau bukan sekolah agama? Masuk SMP jam 12 cabut, pergi sama kawan-kawan, jalan sana jalan sini, mabuk, ambil lem, isap lem. Dia kalau mabuk, kalau masuk lem ke dalam, akhirnya mati dalam keadaan sakau, su'ul khatimah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, tak ada dosa. Siapa yang membuat dia menjadi Yahudi? Siapa yang membuat dia menjadi Nasrani? Siapa yang membuat dia menjadi Majusi? Fa'abawahu yuhawwidani aw yumajjisani aw yunassirani aw yumajjisani. Bapak ibunya membuat dia jadi Yahudi, bapak ibunya dia membuat dia jadi Majusi, bapak ibunya membuat dia jadi Nasrani. Apa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita? Tinggal satu lagi, pendidikan Islam. Bisnis kita kalah dalam hal bisnis. Saudara-saudara kita, tetangga kita lebih hebat bisnisnya, lebih kaya, lebih banyak hartanya. Tanah punya kita, mereka yang menggarap. Sumber daya alam habis. Politik kalah, tinggal satu benteng pertahanan. Kalau yang satu ini juga kalah, hancurlah kita. Apa dia? Satu-satunya benteng adalah pendidikan. Dan salah satu yang menyelamatkan di Sulawesi Selatan,
di antara benteng pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, bahkan di Pulau Sulawesi, bahkan di Indonesia bagian timur sampai ke Papua. Di antara benteng itu adalah Darud Dakwah wal Irsyad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan senang mau datang berceramah ke Papua. Saya baru 2 kali, sekali ke Sorong, sekali ke Raja Ampat, sekali ke Fakfak. Fakfak, jangan pakai bahasa Inggris nyebutnya. Sekali cuma sampai, naik pesawat 8 jam dari saya nun di ujung Sumatera. Dari Sumatera pergi ke Jakarta, dari Jakarta sampai 8 jam naik pesawat. Apa maknanya? Sama dengan naik pesawat ke Jeddah, seperti umroh. Tinggal niat labbaik Allahumma labbaik aja dulu. Saking jauhnya. Lalu siapa yang sanggup menebarkan agama Allah? Siapa yang menyampaikan Islam ke sana? Kalau bukan alumni dari Darud Dakwah wal Irsyad. Kalau ibu yang melahirkan anak 9 bulan 10 hari dikandung. Di Mangkoso ngandung masih 9 bulan 10 hari? Masih? Alhamdulillah. Di tempat lain kabarnya 4 bulan aja deh. 9 bulan 10 hari kau kandung, 2 tahun meneteskan air mata, menyusukannya, melahirkannya, maka itu akan dapat ditebus ketika dia menegakkan agama Allah. Mati kita, dikubur kita, bangun dia tengah malam berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Saya tidak mau ngetes satu-satu angkat tangan, saya tidak mau mendikte, saya tidak mau suruh angkat tangan. Yang anaknya sudah terdaftar di DI angkat tangan, yang belum, pokoknya saya husnuzan aja. Mudah-mudahan yang belum mendaftarkan selesai dari pengajian ini terbuka pintu hatinya insya Allah. Tidak ada jalan lain menyelamatkan anak kita dari segala macam yang merusak kepala, hati, mata, telinga, mata, tontonan, telinga, lagu-lagu, musik-musik yang jauh daripada ajaran Islam, pikiran, segala macam pemikiran, liberal, bahkan ateis, tidak, Tuhan, keyakinan, ateis, keyakinan yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan. Banyak. Di mana itu? www.youtube.com. Hancur semuanya Bapak Ibu. Tapi kalau dia sudah kuat, maka insya Allah selamatlah dia dunia akhirat. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Allahumma ja'alhum min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami ini menjadi para penghafal Al-Quran ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir, jangan cemas. Kalau ada yang agak-agak demam-demam, kurang konsen mendengar ceramah ini, jangan takut, ambulans sudah siap. Masya Allah, saya melambai, Bu Dokter megang jarum suntik. Hai. Saudara yang dimuliakan Allah, suara saya jelas sampai ke belakang. Masya Allah, tabarakallah. Saya di mana-mana kalau saya ceramah itu ada penggalangan dana, karena biasanya orang berkumpul ramai melimpah ruah, maka pengumpulan orang ramai itu mesti. Tapi saya lihat di DDI Mangkoso tak ada kotak-kotak. Biasanya kalau saya ceramah kotak disebar, tak ada, tak ada. Berarti dari Mangkoso tidak ada lagi penggalangan dana. Kalaupun ada, karena mereka langsung mengirim ke transfer banking. Masya Allah, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Mana orang Mangkoso yang kaya-kaya dulu? Mana? Mati semuanya. Mana orang Mangkoso yang hebat-hebat dulu, yang tahun 1935 yang rumahnya besar, yang kendaraan kudanya mewah, yang kendaraannya mahal? Mana? Habis semua. Lalu mana yang harta yang kekal abadi? DDI kampus 1, DDI kampus 2, DDI kampus 3. Itulah yang kekal abadi. Betul? Mana orang Mangkoso yang dulu gelangnya besar-besar, emasnya yang kalau dia pakal sampai ke ketiak? Mana? Habis semuanya. Ibu-ibu yang hadir ini, ibu saya yakin banyak ini semuanya. Saya sengaja tidak lihat ke bawah. Kalau saya lihat ke bawah nanti dia sangka saya menyindir dia. Cincin sampai 3. Hai. Gelang, rantai, subang, anting sudah penuh di sini. Di sini satu lagi. Tiba-tiba datang jantung koroner. Mati. Kemana semua gelang, rantai, subang, antingmu itu? Mereka sudah siap. Betul? Tengok mereka senyum. Ustadz provokator. Saya bukan provokator, saya cuma mau mengingatkan aja. Ada 3 cincinmu, cabut 1, berikan.
untuk pembebasan tanah. Traktor sudah siap. Bangun 3 kelas, 1 kelas, 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas. Anak-anak akan mengaji di sana. Subuh mereka akan buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 1 kelas 30 orang baca Yasin. Terang kuburmu, lapang makammu, bidadari bersama. Tapi kalau kau pelit, bakhil, siap-siaplah. Kalau jengking sudah siap. Ular kobra, anak konda sudah siap. Jangankan anak konda, bapak konda pun sudah siap. Oleh sebab itu maka Ustaz Somad bukan mau menakut-nakuti, tidak. Saya hanya sekedar cerita saja. Ma'akalta, yang kau makan, makan. Yang kau makan. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat makan? Dari tadi malam saya dibawa makan. Yang dimakan bukan tanggung-tanggung, saudara sendiri dimakan. Sup saudara. Di mana-mana. Saya baru pulang dari Malaysia, di KLIA, Kuala Lumpur International Airport, semua orang pakai masker. Di Jakarta pakai masker, di Riau pakai masker. Mereka takut virus corona. Di Makassar slow aja nggak pakai masker. Rupanya corona habis dia makan semua. Corona, konro dan nasi. Ma'akalta, yang kau makan itu Abdul Somad. Saudara sudah kau makan, konro sudah kau makan. Yang kau makan busuk, habis semuanya. Ma'akalta, yang kau makan busuk. Wa malabista, yang kau pakai lapu. Semua yang kau makan tadi Abdul Somad akan busuk, semuanya akan tinggal. Apalagi yang kau makan tadi Abdul Somad, pelita. Pembangunan 5 tahun sudah saya makan semua. Apalagi barongko, semua habis. Hanya tinggal kenangan semata. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapu. Saya yakin dan percaya ceramah saya ini akan didengar oleh orang Riau, didengar orang Medan, didengar orang Aceh. Kalian yang penasaran bagaimana rasanya barongko dan pelita, datang ke datanglah ikut Ustaz Abdul Somad. Yang kau makan busuk, yang kau pakai akan lapuk. Sekarang ini dari ujung kaki sampai ujung rambut saya sedang memakai pakaian yang paling saya cintai, paling saya sukai. Pecinya, keren kan? Keren. Biasa saya kalau ceramah kepanasan, berkeringat. Sekarang enggak, AC-nya keliling. Baju, masya Allah. Di mana-mana saya biasanya ceramah pakai baju satu, habis itu sorban di leher. Coba lihat video-video saya. Baju koko, sorban di leher. Rupanya guru tak tahu, ini anakku kurang berwibawa. Dia kasih jas. Masya Allah. Oke. Rasa-rasa anggota dewan sekarang. Dia kasih nih dewan. Ini bukan bupati. Bupati besar, sebesar kulit jengkol. Bikin Darud Dakwah wal Irsyad. Resmi sudah saya menggaji anggota Darud Dakwah wal Irsyad. Lengkap semuanya, sorbannya, bajunya, keren. Oh, nih. Mana ada di tempat lain? Carilah. Nggak ada. Kainnya warna hijau. Kenapa warna hijau? Bajunya warna hijau. Karena Nabi yang paling dia sukai adalah warna hijau. Maka bangunannya hijau, dindingnya hijau, tiangnya hijau, hijau. Semua yang sudah pakai baju warna hijau, angkat tangan. Yang warna lain jangan. Nabi paling suka warna hijau. Kata Imam Abu Amin Al-Ghazali, kalau mata ingin awet, maka sering-seringlah melihat warna hijau. Nanti kalau mau bersedekah untuk DDI pakai duit warna hijau, 20.000. Karpetnya hijau, sajadahnya hijau, dinding kelas lokal hijau. Masya Allah, tabarakallah. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya ambil pelajaran dari Darul Dakwah wal Irsyad. Apa yang Abdul Somad ambil pelajaran?
bahwa tidak ada jalan lain menyelamatkan anak-anak kita selain dari sekolah agama. Anak saya nggak mau Pak Ustaz, anak saya nggak mau sekolah pesantren, anak saya nggak mau sekolah agama. Bawa jalan-jalan, hari Sabtu, hari Ahad bawa jalan-jalan. Bawa jalan-jalan. Kemana jalan-jalan? Ke panti asuhan. Tunjukkan makanan anak-anak kita di panti asuhan. Dia akan nanya, ayah, di mana kita? Di panti asuhan. Kenapa mereka di sini? Bapaknya meninggal, ibunya lari. Kau pun kalau macam-macam tidak mau ikut, ku tinggalkan kau di sini. Ustaz Abdul Somad, anak saya semata wayang, cuman satu-satunya perempuan. Saya tak sampai hati kalau dia tinggal pesantren. Di rumah kasurnya sudah 2 kali lipat, double tinggi, hampir dekat atap. Kalau kau sayang dengan anak gadismu, bukan kau kasih dia mobil dan motor, bukan kau belikan dia HP yang mahal. Karena kalau kau sayang dengan anak gadismu, kau belikan dia mobil, kau belikan dia HP, dia keluar rumah, dia pacaran, habis dia dirusak oleh laki-laki kucing jalan. Kalau kau sayang dengan anak gadismu, antarkan dia ke pesantren, dijaga dia oleh guru tak, dijaga dia oleh para alim ulama sampai keluar, kuat dia nanti. Setelah itu terserah dia mau pergi kemana, imannya sudah kuat, sudah kusampaikan ya Allah. Kalau tetap juga ada lagi anak mereka yang pacaran, bukan salahku lagi ya Allah. Lihatlah anak-anakku jilbabnya panjang, Masya Allah, solihah, solihah, betul. Engkau adalah anak-anakku, nak. Aku memandang kalian sebagai anakku, kalian kupandang sebagai anakku. Aku tidak ingin kalian rusak melihat anak orang seperti anak kita. Itu memang sudah kewajiban. Asal jangan melihat istri orang seperti istri kita. Itu yang pertama. Kalian anak-anakku, aku ingin kau selamat. Kalau kalian selama ini tidak betah, kalian merasa dibuang orang tua, oh teganya. Jangan sampai nanti kalian tiba-tiba sore pergi ke dalam semak, sampai hati papa. Jangan. Iya kalau yang datang jin, kalau harimau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain. Kalian anak-anakku yang dimasukkan oleh ayah dan ibu, diantar kemari sekolah agama, bukan mereka benci, bukan mereka tak sayang. Justru begitulah cara orang tua sayang. Sayang sama anak bukan diletakkan di ketiak. Banyak nih orang yang sayang sama anak diletakkan di ketiak. Anaknya tidak mandiri, jangankan cuci piring, jangan cuci baju, mengikat tali sepatunya pun dia tak pandai. Mau ngikat tali sepatu, mama, mau kuantukan aja kepalanya ke tiang. Sekarang banyak anak yang tidak siap hidup, bukan karena harta tidak ada, bukan karena ada duit tidak ada, tapi karena tidak siap menjalani hidup, tidak mandiri dia. Tapi anak-anakku yang tinggal di Darul Dakwah wal Irsyad, insya Allah 6 tahun di sini, 7 tahun di sini, keluar dia sudah mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Betul? Lihatlah anak-anak kita, wajahnya tegar, penuh dengan semangat. Tadi waktu kaca dibuka semuanya, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Tiba-tiba sebelah kiri saya lihat, Ustaz, rupanya mama garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersatu ulama dengan umara. Yang kedua, orang tua mesti menyerahkan anaknya. Yang ketiga, anaknya juga mesti bersyukur. Pakai S, bersyukur. Jangan mentang-mentang di Sulawesi S jadi C, bersyukur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku bersyukur kalian, nah. Kalian disekolahkan. Bagaimana dengan mereka yang jualan koran di lampu merah? Bapak, koran Pak. Mereka bukan mau kaya, mereka cuma mau cari makan. Anak-anakku, bersyukur kalian. Nah, kalian belajar di sini pagi, petang, siang, malam, dekat dengan ulama. Bagaimana dengan anak-anak yang ditangkap oleh Satpol PP, dimasukkan ke dalam penjara karena ngelem, karena nyuri, karena maling, bukan mau cari kaya, hanya mau cari makan. Maka kalian balas budi baik orang tua kalian. Kalau dia datang, cium tangannya, peluk tubuhnya. Ketika dia masih ada, bersyukur kalian. Kalau dia sudah tak ada, hampa dunia ini terasa. Kalau sudah saya kena segan sama guru aja. Kalau tak segan, saya habiskan satu lagi. Hidup ini hampa, brother. Tak ada lagi gunanya kalau udah orang tua tidak ada. Maka kalau masih ada emakmu, kau senangkan hatinya. Mereka tidak minta kau bawakan gelang emas sebesar jari-jari sepeda. Mereka tidak minta kau belikan rumah yang megah.
Apa yang diinginkan oleh ibu-ibu ini, emak-emak ini? Apa yang mereka inginkan? Mereka hanya ingin kau betul-betul belajar di sekolah. Setelah itu nanti kau akan diridhoinya. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Murka Allah ada pada murka orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, pulang dari sini, ambil tangannya, cium tangannya, belikan makanan kesukaannya, belikan jilbab yang paling dia suka, senangkan hatinya, meleleh air matanya bahagia. Disitulah memancing turunnya rahmat Allah, murah rezekimu, panjang umurmu, berkah anak-anakmu. Kenapa? Karena baktimu kepada orang tua. Surga di bawah tapak kaki ibu, walaupun kakinya kena penyakit gatal. Saya sudah capek mencari hadis surga di bawah tapak kaki ustaz, belum ketemu lagi. Hai jamaah, berbaktilah kamu kepada ustaz, surga di bawah tapak kaki ustaz, belum ketemu. Tapi ibu, masya Allah, tabarakallah, kira-kira bangga nggak jadi ibu? Nggak semangat. Bangga nggak jadi ibu? Bangga. Masya Allah, tabarakallah, nikmatnya punya ibu. Pulang saya dari Sudan, selesai S3 doktor dengan nilai cum laude, dibacakan oleh Profesor Dr. Omar Ma'ruf Al-Ali. Ini adalah anak Indonesia, selesai S3 dengan nilai mumtaz. Saya rasa tak ada gunanya lagi karena mak saya sudah meninggal dunia. Hampa tadi. Mau diceritakan ke siapa? Dia yang melahirkan, dia yang dulu mendidik, dia dulu yang memasukkan ke sekolah, dia dulu yang memberi motivasi. Pergilah anak kau terbang sejauh mata memandang ke Mesir 4 tahun, ke Maroko 2 tahun, tak apa-apa. Tapi hari ini sudah tak ada lagi. Rasa-rasa tak ada gunanya hidup. Maka kalian anak-anakku yang emak kalian masih hidup, saya kalau sudah melihat anak-anak durhaka sama orang tuanya, sayang ibumu nak. Yang selama ini kau melawan, yang selama ini kau salah. Ibu-ibu juga, anak-anaknya kalau melawan dikit, jangan kau panggil hantu. Nanti dia berubah menjadi nyiblorong, sundel bolong. Kalau kecil tuyul, panggil dia dengan panggilan yang menakjubkan, panggil dia dengan panggilan yang menjadi doa, panggil dia dengan panggilan harapan kepada Allah. Oh, calon bupati baru di sini. Gitu manggil dia. Itulah adalah panggilan doa. Jangan pernah kau doakan dia yang tidak-tidak. Ya Allah, bukakan pintu hatinya. Malam sebutkan namanya, minta sama Allah, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, dengan kemuliaan tahajud, dengan kemuliaan witir, dengan kemuliaan yasin, bukakan pintu anakku ya Allah. Bukakan hatinya, bukan pikirannya, supaya senang dia belajar di Darul Dakwah wal Irsyad ya Allah. Karena kalau anak-anak kita sumpah, kita caci maki, otaknya tertutup, hatinya beku, gurunya kasihan. Makin lama dia belajar, dua kemungkinan. Kalau tidak gurunya stres, dia stres. Atau dua-dua sama-sama stres. Gara-gara apa? Gara-gara kita menyumpah serapah dia. Oleh sebab itu anak-anakku, kalian adalah anak-anak yang beruntung. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Maka syukuri nikmat ini. Yang selama ini melawan, yang selama ini suka marah-marah, yang selama ini suka suuzon, minta ampun, pulang ke rumah, minta maaf, berikan maaf. Ibu memberikan maaf, bapak memberikan maaf, maka insya Allah doa tiap malam, doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Doa yang paling baik adalah Rabbi habli minas sholihin. Jadikanlah anak-anakku ini semuanya ya Allah anak-anak yang soleh, bukan soman, soleh. Tapi doanya pakai solawat, bagus pakai solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya selawat gak pakai lagu Pak Ustaz, gak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Lama pilih muskilah.